Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Almia Tiara Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil review literatur saya, yang dimana tentang problem based learning and argumentation dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Next. Oke, di sini yaitu ada mata kuliah strategi dan media pembelajaran, dan di sini saya sendiri Almia Tiara Oktaviani. Selanjutnya, baik, pada kesempatan kali ini yang tadi saya sudah sampaikan di perkenalan, yaitu saya akan membahas topik tentang problem based learning and argumentation. Oke, next, di sini ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dan dalam membenahi kualitas sistem pendidikannya. Nah, dari beberapa di antara kualitas tersebut atau seperti yang pertama ada meningkatkan kualitas guru, yang kedua membenahi fasilitas sekolah, dan yang ketiga melengkapi sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran. Nah, dari beberapa kualitas sistem pendidikan, salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah yakini dengan menerbitkan Permendikbud 81A tahun 2013, yang dimana berbunyi pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa membudayakan kemampuan berpikir kritis, guru berperan aktif sebagai fasilitator selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari Permendikbud ini terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru, yakini kemampuan siswa dalam mengamati, menanya, menganalisis, dan mengumpulkan informasi, serta mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Baik, beberapa alasan mengapa kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan, diantaranya yang pertama, membiasakan siswa dalam mencari informasi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan zaman. Yang kedua, memberikan bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu masalah. Dan yang ketiga, membiasakan siswa melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, melalui berpikir kritis, siswa dapat bersaing dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Baik, metode penelitian ini yaitu diambil dari studi kepustakaan, yang dimana penelitian ini menggunakan literatur sebagai dasar dalam membangun model atau teori konseptual yang baru. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder melalui artikel ilmiah, buku, website, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik problem based learning and argumentation ini, dan kemampuan berpikir kritis siswa ini sangat diperlukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sebagai kualitatif dalam model ini. Nah, dalam model ini juga analisis dilakukan secara interaktif dan terus-menerus dan digambarkan dalam 4 langkah. Nah, 4 langkah tersebut meliputi yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, deduksi data, yang ketiga, penyajian data, dan yang keempat ada penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam pemecahan masalah tersebut. Baik, next, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang dimana model problem based learning and argumentation ini ya merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa agar mampu memecahkan dan mampu memberikan argumentasi terhadap masalah yang sedang diselidiki tersebut. Oke, karena kenapa tersebut? Karena selama proses pembelajaran siswa tidak hanya diharapkan agar mampu memecahkan masalah saja, akan tetapi mampu juga memberikan argumentasi yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang valid dan secara rasional dapat membantu kelompok menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, di sini terdapat tujuan dari problem based learning dan
argumentation ini, yaitu untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk memecahkan masalah. Nah, selain itu, di sini tujuan problem based learning juga untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan keterampilan dalam memecahkan masalah, kolaborasi, dan pembelajaran seumur hidup. Oke, model ini memiliki suatu elemen penting yang wajib untuk diperlihatkan. Elemen tersebut adalah diskusi kelompok dalam memecahkan masalah. Diskusi kelompok. Nah, dalam memecahkan masalah siswa, dalam diskusi kelompok ini, siswa dalam memecahkan masalah dapat diarahkan untuk membentuk kelompok diskusi. Untuk membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 8 orang. Di mana pembentukan kelompok tersebut bertujuan untuk mendorong siswa agar dapat saling bertukar dalam gagasan. Selain itu, diskusi kelompok ini siswa juga dapat mengeksploitasi penyebab atau sebab akibat terjadinya masalah, menghasilkan banyak solusi, merundingkan solusi alternatif, dan membangun pengetahuan baru yang lebih bermakna dalam memecahkan suatu masalah gitu. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Yang dimana ada kelebihannya yaitu pertama, meningkatkan kemampuan leadership, kerjasama tim, komunikasi, serta pemecahan masalah. Yang kedua, memfokuskan pembelajaran pada informasi inti yang relevan. Dan yang ketiga, memfasilitasi siswa agar dapat bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dan yang keempat, mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih dalam memaksa siswa mencari dan berinteraksi dengan informasi di berbagai tingkatan. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi belajar dengan memfokuskan pada pembelajaran sekitar. Oke, selanjutnya di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Yang dimana kekurangan tersebut pertama, penerapan model ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, terdapat kelompok yang cepat dan lambat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dan yang ketiga, terdapat kesulitan dalam menerapkan problem based learning ini dikarenakan kemampuan siswa yang sangat berbeda-beda. Yang keempat, penerapan model ini membutuhkan peralatan yang banyak dan cukup rumit. Dan yang kelima, akan sulit memberikan penilaian pada masing-masing siswa tersebut. Oke. Next, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang dimana yang pertama kesimpulan, yaitu implementasi problem based learning and argumentation ini berpotensi memberikan keuntungan baik dari segi pengalaman, motivasi, inovasi, dan peningkatan terhadap keterampilan abad 21. Oke, siswa SMK dan implementasi problem based learning and argumentation akan sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis apabila guru dapat mengarahkan siswa agar mampu belajar secara aktif melalui pernyataan sebuah masalah, berdiskusi, berargumentasi, menyimpulkan solusi, dan melakukan evaluasi. Dan yang kedua ada saran, yang dimana sebelum menerapkan problem based learning and argumentation, guru wajib mengetahui karakteristik siswa dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa mampu mengungkapkan argumentasi dengan baik, dan hal tersebut perlu kita treatment lebih lanjut, dan guru diarahkan agar mampu memperlihatkan indikator keterampilan berpikir kritis dengan baik. Serta problem based learning and argumentation ini harus diimplementasikan secara adil bagi seluruh siswa sesuai apa yang mereka pelajari. Oke, baik, dari sekian hasil literatur review saya dengan topik problem based learning and argumentation ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan atau mempresentasikan, mohon dimaklumkan.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.